Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa tanpa terasa kita sudah ada di penghujung daripada tahun 2020. Ya, 2 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2020. Kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini itu karena kasih dan setia Tuhan bagi kehidupan kita. Dia boleh ada bersama-sama dengan kita melewati setiap musim. Dan kita percaya bahwa Dia punya rencana yang baik bagi saudara dan saya. Amin. Shalom bagi saudara-saudara kita yang saat ini mengikuti ibadah secara online. Selamat bergabung bersama dengan kami Jemaat MBC Manokwari di Jalan Serayu Sangge. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bila sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biar kita terus mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah menyediakan jalan bagi saudara dan saya untuk berada bersama-sama dengan Allah. Firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah bila tidak melalui aku. Itulah pengorbanan yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Dia menyediakan jalan bagi kita. Kita bersyukur dan kita harus terus mengingat kebaikannya. Itulah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Sebab tidak ada jalan lain selain Engkau Tuhan. Yesus, kami bersyukur.
siap bersuka cita bagi namamu, karena kuasamu, kasihmu, dan kesetiaanmu tidak terbatas bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita akan bersuka cita melompat bersama-sama dengan MDC Kids ya. Kita kasih tos kiri kanan, katakan bersuka citalah di dalam Tuhan. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Teristimewa di pagi hari ini, ya Tuhan. Kami percaya pada saat kami menyembah Engkau, pada saat kami meninggikan nama-Mu di tempat-Mu, di rumah-Mu, ya Allah. Segala beban hidup kami terlepas, beban kami, hidup kami terangkat, ya Tuhan. Karena kami percaya hanya ada satu nama yang berkuasa atas kehidupan kami, dan tidak ada roh yang lebih besar daripada-Mu Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kami, hidup dan menghidupi kami, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, saatnya kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak, teguhkan kami, tunjukkan jalan-Mu bagi dalam kehidupan kami, terangi setiap langkah-langkah kami, ya Allah, sehingga kami dapat mengakhiri, bahkan mengawali bulan ini, ya Tuhan, dengan kekuatan dan semangat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, shalom. Senang sekali berjumpa lagi bersama dengan Kekasih Kristus, bersama kami dengan keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Baik, secara tidak sadar kita semua sudah sampai pada bulan November di tahun 2020. Berarti tinggal sebulan lagi kita melewati tahun bulan November, dan kita masuk pada bulan Desember, dan kita masuk pada tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Tidak terasa, sekalipun beban yang sedang kita hadapi hari-hari ini sangat luar biasa tekanannya, tetapi kalau saat saudara dan saya kita berjalan bersama dengan Kristus, maka sekalipun besar beban itu kita bisa menghadapinya, kita bisa melewatinya. Amin, kasih Kristus. Ya, untuk bulan ini, di dalam bulan November kita akan belajar, ya, bagaimana kita masuk dalam pengharapan yang dipulihkan. Yang kita akan pelajari dari kitab Keluaran pasal 14 sampai dengan pasal 17. Selama 5 minggu berturut-turut kita akan belajar dari kitab Keluaran pasal 14 sampai dengan 17. Pada minggu pertama hari ini kita akan belajar pengharapan di masa kesesakan. Ya, pengharapan di masa kesesakan. Kemudian pada minggu kedua pada tanggal 8 kita akan belajar pengharapan di masa mengecewakan. Lalu kemudian minggu ketiga pengharapan di masa pengujian. Dan minggu keempat pengharapan di masa ketidakpastian. Lalu yang terakhir pengharapan bagi yang tidak berdaya. Kita akan belajar dari poin demi poin selama 1 bulan ini, sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pengharapan yang dipulihkan. Ya, pengharapan yang dipulihkan. Kalau bulan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita tetap teguh, ya, kita tetap strong di dalam Tuhan, dan kita bisa melewati bulan Oktober dengan baik. Semua hanya karena anugerah. Mari kita kasih Yesus, kita berdoa. Hanya anugerah kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu terus kami memohon tuntunan-Mu, kami memohon bimbingan-Mu ya Allah, supaya kami tidak sesat di dalam menghadapi hari-hari yang susah ini. Tapi kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami semuanya. Oleh sebab itu betapa bahagianya kami, karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami satu hati, kami ikat dan patahkan setiap pekerjaan si jahat, setiap kuasa-kuasa kegelapan, bahkan setiap gangguan-gangguan yang mau merongrong, yang mau mengganggu jalannya penampuran firman pada saat ini. Kami ikat dan patahkan, kami tolak keluar di dalam
Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus berdaulat atas tempat ini, atas hati dan pikiran kami. Roh Kudus berdaulat penuh untuk semuanya. Berikan hikmat pengertian supaya kami mengerti dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kasih Kristus, kita sama-sama akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dikasih Kristus, selama 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ya, kita akan belajar bagaimana Tuhan menuntun umat Tuhan dari laut ke berau sampai kepada Rafidim. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus bangsa Israel hadapi. Dan kita bisa gambarkan dengan kondisi hari ini, bagaimana kita harus menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Halo, kalau kita dengan tantangan bagaimana? Tentu kita berpikir, Tuhan masih ada atau tidak ya? Ya kan, selalu kita berpikir seperti itu. Ya, dikasih Kristus saya berpikir bahwa Tuhan kita tetap setia. Ya, Tuhan kita tetap setia. Dalam keadaan yang terdesak, ada 3 nasihat yang kita akan pelajari di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat ke-14. Pada minggu ini kita akan belajar dari ayat 13 sampai ayat 14. Ya, ketiga hal tersebut merupakan ungkapan dari iman, ya, yang membebaskan kita dari kepanikan. Ungkapan iman yang akan memulihkan pengharapan dalam jiwa kita serta mengundang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar 3 hal, kekasih Kristus. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang jangan takut, berdirilah tetap. Ya, jangan takut, berdirilah tetap. Poin pertama kita akan belajar, jangan takut, berdirilah tetap. Saudara, kalau saudara satu saat saudara berjalan-jalan, terus saudara ketemu dengan kucing, kira-kira perasaanmu bagaimana? Pasti biasa-biasa saja ya. Kalau kucingnya ngeong, pasti saudara juga bisa ikut ngeong, ya kan? Karena ya kucing biasalah begitu, bisa panggil pus-pus, mau dipeluk lagi. Tapi kalau tiba-tiba saudara ketemu dengan harimau, bagaimana kira-kira? Ya, apa tindakanmu? Balik kanan ya, saudara lari ya, gitu karena harimau, ya kan? Lalu harimau bilang takut nih, ya. Harimau ketawa kita ya, harimau bilang takut nih ya. Ya,
Kondisi-kondisi itu yang hari ini kita sedang hadapi, kekasih Kristus. Lalu kita melihat masalah-masalah yang kita hadapi akan membuat kita mengerti siapa Tuhan di hadapan kita. Kalau kita baca pada ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Ya, janganlah takut, berdirilah teguh. Bagaimana bisa berdiri teguh? Kalau harimau di depan kita, bagaimana bisa berdiri teguh? Ya, saudara tahu ada beberapa hal yang seringkali membuat kita tidak bisa berdiri teguh. Saya dapatin bahwa yang pertama yaitu kekasih Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita sedang menghadapi satu masalah, kita panik. Kemarin Pak Agus sempat share waktu kita 2 puasa, 2 sore. Pak Agung bilang kalau kita panik, kita dengan kata COVID rame-rame panik, lain suasananya gitu kalau dengan sendiri-sendiri gitu. Kalau COVID rame-rame, langsung bingung mau apa, tapi kalau sendiri masih bisa tenang. Saya harus buat apa. Jadi kayaknya panik yang Pak Agung dan teman-teman alami ini macam rame-rame begitu ya. Satu berteriak A, semuanya berteriak A begitu. Ya panik. Nah tapi hari ini seringkali kita juga panik, saudara. Mungkin saudara pernah alami ya. Pada saat kita punya anak sakit umpamanya, kira-kira apa yang saudara lakukan? Saya pernah mengalami waktu saya punya anak PAUD masih kecil, saya gendong dia dan tiba-tiba dia harus step. Tahu step kan? Dia mata putih tabalnya langsung diam. Waduh, saya nggak tahu mau buat apa sudah. Ya, tapi saya juga tidak bisa diam diri dan saya bergerak masuk ke dalam ruang praktek daripada dokter. Saya taruh anak saya di atas meja. Nih, dokter, tolong anak saya. Padahal itu bukan bagiannya saya, tapi saya suruh masuk. Dan dia mulai potong bajunya, dia potong dengan gunting, dia siram alkohol seluruh tubuhnya. Lalu kemudian yang terjadi saya lihat itu asap keluar dari tubuh karena saking panasnya ya. Dia keluar, terus lama dia kaget dan dia menangis. Ya, kondisi-kondisi seperti itu seringkali kita panik dan kita tidak tahu mau berbuat apa-apa. Tuhan minta kita berdiri teguh, diam, lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau kita berada dalam kondisi yang panik, saudara, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jadi poin pertama supaya kita bisa tetap berdiri teguh, saudara, kita harus melihat, kita harus jangan panik. Ya. Yang kedua, saudara, dari poin pertama, ya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Apa? Kita tidak sendirian. Saya kasih satu gambaran begini, saudara. Apakah saudara percaya bahwa apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati dan menebus saudara? Atau bukan? Pertanyaan dulu, apakah Yesus mati untuk menebus saudara atau bukan? Ya atau tidak? Sebab terus terang hari ini masih banyak orang yang meragukan kematian Yesus Kristus. Ya, masih banyak orang yang meragukan kematian Yesus Kristus. Maka hari ini banyak pendeta juga berbalik meninggalkan kepercayaan Yesus Kristus. Itu terjadi, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara lihat, kalau saudara katakan saudara percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk action saja, itu gaya-gaya saja, atau apa? Yesus mati di kayu salib untuk apa, saudara? Halo? Untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menebus. Iya, betul ya? Harus jawabnya yang jangan ragu-ragu loh gitu. Kalau saudara jawab ragu-ragu, berarti saudara juga ada tanda tanya loh gitu. Berarti percaya apa tidak ya? Harusnya yakin loh gitu. Pak Agung percaya yang disertanya itu adalah istri Pak Agung atau bukan? Yakin ya? Ya jawabnya harus jelas. Oh, iya ini istri saya. Gak bisa bilang, ya siapa ya? Wah, bahaya itu. Tidak lama kayu 55 melekat di kepala gitu ya. Tapi kita harus yakin gitu loh. Menjawab itu pasti gitu loh.
Amin, saudara. Kalau Yesus Kristus yang kita sembah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menanggung semua beban-beban hidup kita. Kalau sekarang saya mau katakan, hidupmu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Halo, tanggung jawab siapa? Yang benar ini. Apakah hidupmu tanggung jawab Yesus? Kalau saudara punya hidup tanggung jawab Yesus, kenapa saudara takut? Kenapa saudara khawatir? Ya, dengar kata COVID saja saudara mau ibadah. Iya kan? Dengar kata COVID saja segala macam alasan yang dibuat. Bukan bilang kita bodoh-bodoh gitu, bukan. Tapi kita harus jelas juga toh. Apakah COVID yang menentukan hidup kita, saudara? Ya? Yang menentukan hidup kita mati dan hidup siapa yang menentukan? COVID? Tidak, Tuhan Yesus yang menentukan, bukan COVID, saudara. Kalau saya ketemu jemaat, loh kenapa tidak ibadah? Gereja kan tutup. Siapa bilang gereja tutup? Ya, siapa bilang gereja tutup? Kita yang disini dari kasusnya COVID sampai hari ini pintu nggak pernah tutup, betul ya? Kita lakukan online, tapi kita juga ada onsite. Ya saya juga nggak bisa memaksa gitu. Tapi kalau saudara terlena di dalam rasa ketakutan yang berkelebihan, saudara berarti tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara berarti tidak percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara saudara. Saudara tidak percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara. Jadi betapa pentingnya saudaraku, kita harus memahami, menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Pertama, kita jangan panik. Yang kedua, kita harus sadari bahwa kita tidak sendirian. Ya kan? Halo saudara, amin? Jadi yang pertama poin kita belajar, jangan takut, berdirilah tetap, berdirilah teguh. Kenapa? Kita harus pertama Pak, jangan panik. Kedua, kita harus sadar bahwa kita tidak sendirian. Ya. Nah, yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara, menyadari, ya, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Yang terpenting bukan besar kecilnya kesukaran yang menghadang, tapi siapa yang menyertai kita. Bukan masalah yang besar kecil yang sedang kita hadapi, tapi kita lihat siapa yang menyertai kita. Itu jelas kan, harus. Kalau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan yang menyertai kita, kenapa kita ragu? Kenapa kita takut? Harusnya tidak ada rasa takut itu, tidak ada rasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya kan? Sebab seringkali kan kita dengar saudara-saudara, apalagi yang sudah terima pelayanan, kita adalah umat pemenang. Amin. Bagaimana sih lagunya tuh? Kitalah umat pemenang dalam segala perkara. Iya kan? Kata umat pemenang. Masalah di depan, pemenangnya di mana? Pemenangnya hilang gitu. Jadinya pengecut. Ya? Bukan pemenang, jadi pengecut. Kalau pemenang, ya harus kita bertahan. Kita harus siap. Baik, kekasih Kristus. Poin yang kedua yang kita belajar pada pagi hari ini. Kalau pertama, jangan takut, berdiri tetap. Yang kedua, melihat keselamatan dari Tuhan. Ya, melihat keselamatan dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan, bagaimana supaya kita bisa melihat itu keselamatan dari Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ini penting sekali, saudara. Ya, yang pertama kita lihat bahwa kita harus arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Fokus kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Saya ingat dulu waktu kita masih kecil, disuruh ikut lomba taruh ini, sendok ini. Sendok baru taruh apa? Mutel, taruh gundu, kelereng ya. Ya kan? Baru kita pegang dulu begini, baru kita lomba. Siapa yang sampai duluan tanpa jatuh kelerengnya, dia menang. Kalau jatuh, dia mulai lagi kembali dari nol lagi. Ya. Lalu tiba-tiba
Seorang guru berkata begini, kamu harus fokus. Kamu cuma pandangan kepada sendok dan kelerengmu, lihat saja. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Terus pandang saja lihat, dan kamu berjalan terus. Jangan lihat kiri dan kanan. Ya, lalu mulai waktu berjalan saya mulai konsentrasi. Terus lihat. Tiba-tiba kurang lebih lagi sekitar 5 meter ada teman di belakang. Saya terpengaruh untuk melihat dia, dan begitu saya lihat kelerengnya jatuh. Padahal harusnya saya sudah menang gitu loh. Tapi karena fokus saya teralih, maka dia yang keluar sebagai pemenang. Seringkali kondisi kita seperti itu karena fokus kita tidak terarah kepada Tuhan. Fokus kita lebih condong kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kita lebih condong kepada masalah-masalah. Ya. Kondisi-kondisi hari ini membuat kita bisa lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi kita fokus kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Apakah kita harus lari dari kenyataan, saudara? Saudara, masalah kita harus hadapi. Sebab kalau kita tidak menghadapi masalah, maka masalah itu akan berlipat kali ganda. Oleh sebab itu setiap masalah yang ada pada diri kita, jangan kita lari, tapi kita hadapi loh gitu. Kita harus hadapi. Kalau tidak, kita akan lebih susah lagi. Ya, sebab masalah itu tidak selesai sendirinya. Kita harus selesaikan. Amin, saudara. Amin. Kalau yang pertama kita melihat dengan fokus kepada Tuhan. Yang kedua kita melihat dengan iman, saudara. Ya, kita melihat dengan iman. Percaya kita itu harus sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita mengikut Yesus, kita tidak boleh setengah-setengah kekasih Kristus. Kalau kita mau percaya kepada Yesus, maka harus 100% kita percaya. Tidak boleh setengah-setengah. Seringkali kita meragukan iman kita sendiri. Kalau kita ragu dengan iman kita sendiri, ya bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan? Kita bisa melihat tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong kita, nggak bisa sebenarnya. Karena kita ragu, karena kita setengah-setengah menginginkan. Ya, bukan Tuhan nggak bisa menolong kita, saudara. Tapi karena kita ragu, kita bimbang. Iman kita setengah-setengah, itu masalahnya. Tapi kalau betul-betul kita fokus kepada Tuhan dan iman percaya kita sungguh-sungguh teguh, maka saudara melihat tangan Tuhan yang berlubang paku, yang sudah dipaku di atas kayu salib itu tidak pernah diam untuk hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan mengangkat kita dari setiap persoalan hidup kita. Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan lebih berkuasa daripada COVID yang kita hadapi hari-hari ini. Coba saudara perhatikan baik-baik. Secara tidak langsung COVID ini membuat kita jauh dengan Tuhan. Sadar tidak saudara-saudara? Ya, segala sesuatu yang dikerjakan jadi tertunda hanya karena gara-gara COVID. Alasannya COVID. Ini kesempatan. Tapi saudara tahu nggak? Gara-gara COVID juga banyak orang yang di PHK. Gaji dipotong setengah, 50% dipotong. Ya, banyak orang yang di PHK kan. Dan disinilah saudara melihat. Kalau kemarin saudara masih ingat ada roh kekecewaan. Itu dikerjakan oleh iblis. Dia taruh untuk setiap orang yang mengalami, bukan dari Tuhan. Lalu orang akan kecewa kepada Tuhan, merasa seperti, Tuhan, kenapa saya harus di PHK? Tuhan, kenapa gaji saya harus diturunkan? Tuhan, kenapa usaha kami begini drop? Kekecewaan itu ada dalam hidup kita. Lalu kita berpikir bahwa itu Tuhan buat. Ya? Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah tahu kekecewaan dalam hidup kita. Tapi itu pekerjaan si iblis. Ya, pekerjaan si iblis. Masih ingat cerita kemarin tentang iblis yang mau pensiun? Dia jual yang paling mahal, alatnya itu adalah kekecewaan. Ya, kecewa.
Jangan kita mau terperangkap dengan kecewa itu, sebab Tuhan tidak pernah berikan. Apalagi kalau saudara mendengar, mungkin saudara pernah dengar atau mungkin saudara pernah berkata, saya sedang sakit, ini Tuhan sedang menguji saya. Tuhan sedang menguji saya, Tuhan kasih saya sakit karena saya sudah jauh dari Dia. Apakah seperti itu kekasih Kristus? Apakah Tuhan begitu jahat memberikan saudara sakit? Halo? Apakah seperti itu? Saya mau katakan tidak, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Salah satu hal yang Tuhan Yesus pikul adalah sakit penyakit kita. Kalau Tuhan Yesus mati untuk memikul sakit penyakit kita, bagaimana mungkin Tuhan memberikan kesakitan itu lagi kepada kita? Kalau Tuhan memberikan sakit itu kepada kita, berarti kematian Tuhan Yesus Kristus perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Tapi bagaimana, saudara? Kita tidak memahami hal ini. Kita tidak mengerti hal ini. Lalu kita cuma mau mendengar kata orang. Orang bicara begini, oh itu gara-gara kok kan tidak pernah lagi masuk gereja. Ya, kok pelayanan, kok kasih kok pelayanan, kok lebih sibuk dengan kok dunia, kok lebih sibuk dengan kok punya usaha-usaha, kok lebih sibuk dengan kok punya kegiatan-kegiatan. Makanya Tuhan kasih kau sakit. Apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu? Saya pikir tidak, saudara. Saya sangat berharap saudara jangan terperangkap. Kalau saudara terperangkap, saudara apa? Kecewa. Iya kan? Jadi jangan seperti itu. Tapi kalau kita merasa, kalau hari ini kenapa sih pekerjaan saya yang berkurang? Kenapa sih kesehatan saya kurang bagus? Kenapa sih hubungan keluarga saya tidak harmonis? Koreksilah diri kita, begitu saudara. Jangan mempersalahkan orang lain. Koreksilah diri kita. Kenapa? Wow, ternyata saya nggak peduli dengan pasangan hidup saya. Saya biarkan dia sendirian. Saya sibuk dengan saya punya urusan. Anak-anak saya biarkan aja dia. Pokoknya saya sudah beli HP, kasih 3 dia main HP dari pagi sampai pagi, main saja. Masa bodoh. Saya juga senang main HP juga sendirian. Udah aman, anak-anak sudah main HP dia. Tapi kasihan anak-anak itu, kita sedang menghancurkan mereka. Kita sedang merusak mereka, saudaraku. Jangan saudara sebangga kalau saudara bisa kasih HP untuk anak bermain. Kalau anak-anak diam, saudara berpikirkan dia akan modern juga, harus mengikuti perkembangan zaman. Dan saya mau katakan saudara sedang menghancurkan anak-anak itu, saudara. Saudara harus membatasi waktu-waktu mereka di dalam bermain game itu, saudara. Harus ada batas-batas waktunya. Tidak boleh tidak. Secara kesehatan merusak mata, saudara. Kedua, mengganggu pikiran kita. Anak-anak sekarang lebih canggih dari kita, toh. Saya kalau terbuka game, ada saya tanya, ini bagaimana caranya? Dia tahu. Saya tidak tahu. Kita nggak bisa bohong. Tapi apakah kita bangga dengan begitu? Kita biarkan saja, saudara, tidak benar. Saya mau katakan tidak benar. Saya punya cucu satu yang kecil ini, Priska punya anak. Di mentap dia bukan. Dia kalau dia mau film yang bagus terus dirubah, dia angkat tab, dia lempar. Coba. Saya bilang sama mamanya, kamu dua ini bagaimana nih? Didik anak bagaimana? Tidak diajar. Tapi kesenangannya dia waktu nonton film-film anak lucu-lucu terus diganggu. Dia marah, dia ambil HP, dia bisa lempar. Saudara lihat apa yang terjadi? Sadar nggak sadar, pikiran mereka sudah dibentuk dengan hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Jangan berpikir kalau itu baik. Enggak, saudara. Sedang merusak anak-anak kita. Ya, sedang merusak. Adakah saudara berpikir bahwa setiap hari Anda harus menuntun anak-anak itu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama dengan mereka, bermain bersama dengan mereka, bukan membiarkan mereka sendiri. Anak-anak itu sebenarnya membutuhkan kasih daripada orang tua, saudaraku. Bukan yang kita memberi sesuatu berarti kita sudah sayang sama mereka, tidak. Coba saudara perhatikan baik-baik. Anak-anak membutuhkan kehadiran kita orang tua. Bukan game-game itu yang dikasih. Saudara keliru. Ya,
anak-anak butuh kehadiran kita. Jadi kalau kita ini harus arahkan pandangan kita fokus kepada Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan. Saya mau katakan kita mulai dengan hal-hal yang kecil, bertindak dengan hal-hal yang kecil, supaya kepercayaan kita itu kita bisa melihat sungguh ini Tuhan yang memberikan kepada kita. Jangan pola pikir kita dirusak, pola pikir kita dihancurkan, lalu kita mengeluh, lalu kita mulai tersinggung, lalu kita mulai kecewa, dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Iblis ketawa. Di mana kita sebagai umat pemenang? Nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, saudara. Bukan saudara, bukan orang kecil saja, kita juga orang dewasa loh. Hati-hati. Ya, hati-hati hari ini. Tuhan sayang sama kita. Saya suka beginilah, satu hal yang luar biasa. Kita tahu, seluruh dunia tahu, seluruh orang tahu bahwa Tuhan itu pengasih. Amin. Tuhan pengasih atau bukan? Tuhan pengasih. Oleh sebab itu kita biarin saja, bukannya kita hidup asal hidup saja. Tuhan kan pengasih. Kalau saya hidup di dalam dosa, maka Tuhan pengasih akan mengampuni saya. Apakah seperti itu, saudara? Kenyataannya seperti itu hari ini, saudara. Karena kita beranggapan bahwa Tuhan itu pengasih, kita hidup di dalam dosa. Kan Tuhan pengasih. Tapi pertanyaan saya, kalau saudara tahu Tuhan pengasih, pernahkah saudara atau saudara sedang merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu atau tidak? Ayo kita jujur. Ada merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu atau tidak, saudaraku? Ayo. Kalau saudara merasakan kasih Kristus, maka saudara tidak mengeluh. Kalau saudara mengasihi kasih Kristus, maka saudara tidak kecewa. Kalau saudara merasakan kasih Kristus, tantangan bukan tantangan untuk saudara. Kalau saudara sedang mengalami kasih Kristus, apapun keadaan di sekeliling kita yang menyakitkan telinga kita, yang menyakitkan perasaan kita, kita gak peduli. Kita akan maju terus, sebab kita merasakan kasih Kristus. Ya, bagaimana kita bisa merasakan kasih Kristus, saudara? Kalau kita jauh dari Kristus, tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Saya tadi sempat bertanya dengan anak Michelle. Saya ajak Michelle untuk ikut pelajaran dasar Kristen. Lantas saya bertanya, Michelle, kamu tahu nggak Bapak mengasihi kamu? Iya, saya tahu Bapak mengasihi. Bagaimana caranya? Dia bilang bersyukur. Nggak salah, bersyukur. Tapi apakah cukup bersyukur kita bisa merasakan kasih Bapa itu, saudara? Bisa? Kalau saya tahu bahwa Anissa mengasihi saya, oh puji Tuhan, Anissa mengasihi saya, cukup begitu? Saya bisa merasakan kasih Anissa? Bisa tidak kalau? Bagaimana caranya? Ya? Saya harus meresponi, saya harus menghampiri, saya harus mendekat kepada Anissa. Saya harus membangun hubungan yang intim dengan Anissa. Baru saya bisa merasakan kasih dari Anissa untuk hidup saya. Amin, saudara? Kalau saudara tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah merasakan kasih itu. Maafkan saya, kita jadi pembohong. Kita terlibat dalam pelayanan, tapi kita tidak merasakan kasih Kristus. Kita jadi pembohong. Tidak seperti itu kasih Kristus. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Baru kita bisa merasakan kasih Tuhan itu. Amin, saudara? Amin. Kalau kita memandang kepada Tuhan dan bukan kepada besarnya tantangan kesulitan, maka masa depan yang gemilang akan kita alami. Masa depan yang gemilang karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Ya, kalau di sini masa depan cerah, iya kan? Kenapa kita pakai keluarga masa depan cerah, saudara? Karena kita keluarga. Ya, di dalam jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah. Karena kita keluarga, kita tidak ada perbedaan, saudara. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Ya, tidak ada orang yang berkedudukan tinggi dan rendah. Kita semua sama di mata Tuhan. Amin, saudara.
hamba Tuhan yang melayani juga. Kami pembawa-pembawa film, kita sama semua, nggak ada perbedaan. Bisa lengkap? Halo? Jadi kita keluarga masa depan cerah. Ya kan? Kita keluarga yang siapkan, memiliki, merasakan masa depan cerah. Oke, poin yang ketiga saudara, kita harus berdiam diri saja. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, berdiam diri. Saudara, berdiam diri sini berarti bukan sesuatu yang pasif. Ya, bukan pasif saudara. Tapi yang dituntut di sini bahwa kita berdiam diri, artinya kita sedang menghampiri Tuhan dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berserah dengan kekuatan Tuhan, dengan cara pikirnya Tuhan, bukan cara pikirnya kita, bukan logikanya kita, saudaraku, tapi cara pikir Tuhan. Maka tadi saya katakan, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak membangun hubungan yang intim, maka kita tidak mengerti, sekali kita tidak tahu Tuhan mau apa. Ya, kita tidak paham, saudara. Banyak orang berkata bahwa saya mengerti kehendak Tuhan, tapi saudara pikir baik-baik, saudara coba perhatikan baik-baik. Yang saudara yang dirasakan adalah kehendaknya. Kalau dikatakan bahwa saya tahu bahwa Tuhan maunya seperti begini, padahal itu kehendaknya. Begitu tidak terwujud, apa yang terjadi, saudara? Kecewa lagi, kan? Kecewa lagi, marah sama Tuhan lagi. Bagaimana dia bisa mengerti suatu Tuhan kalau tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Gak masuk akal. Ya, gak masuk akal. Gak masuk akal. Oleh sebab itu salah satu agenda yang dibuat oleh GKPD di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, yaitu ibadah harian. Jadi seluruh jemaat GKPB kita diwajibkan untuk mengikuti ibadah harian pagi, siang, dan malam. Itu harus kita lakukan. Tujuannya apa, saudara? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau meresponinya, ya seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa merasakan kasih daripada Anissa karena saya diam di tempat. Saya nggak buat apa-apa. Dan kalau saudara bertindak, maka saudara akan merasakan kasih itu dari Kristus. Susah nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak susah, saudara. Tapi kita yang buka celah, kita izinkan setan bekerja untuk menghalangi kita datang kepada Tuhan. Seringkali juga di dalam kesan-kesan, saya selalu berkata kepada gembala-gembala kesan, asisten, dalam pertemuan-pertemuan kesan jangan sibuk dengan makan minum. Saudara yang punya tempat dipakai untuk kesan, saudara sibuk makan minum, saudara tidak ikut kesan. Untuk apa artinya? Yang sangat diharapkan waktu kesan, saudara ikut terlibat di dalamnya. Jadi bukan sibuk makan minum, tidak pakai makan, tidak pakai minum, juga tidak apa-apa. Keluarga sudah buka pintu rumah dan sudah menerima kita, satu luar biasa, itu puji Tuhan. Tapi kalau saudara mau siapin makanannya, nggak apa-apa juga, tapi bukan begitu caranya. Kalau sibuk sedang makan, tidak mengikuti kesan. Apa artinya? Ya, saya sangat berharap gembala-gembala kesan mengerti akan hal ini. Jadi bukan satu tekanan, satu harus bahwa siap makan minum, jangan. Air putih pun jadi, permen pun jadi, tidak ada masalah. Apakah dalam agenda kesan itu ada P5? Oh, P5 ada ya. P1 apa? Apa? Pencair? Sebelah pencair. Kedua, hujan penyembahan. Ketiga, halo apa? Ketiga apa? Oh, perlu di training lagi nih. Edifikasi atau dikenal sebagai apa? Hah? Edifikasi apa? Ya? Pemberitaan firman. Dan kelima apa? Keempat apa? Pengutusan, 2 pengutusan. Dan kelima ditambah pembungkusan. Iya kan? Maka saya katakan kelima tidak ada dihapus.
Nggak ada pakai pembungkusan. Nanti orang sibuk siap-siap makan saja. Tidak seperti itu. Kesan tidak seperti itu. Ya. Yang penting pintu rumah terbuka, kita bersyukur. Keluarga sudah mau menerima untuk persekutuan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi ingatnya gembala-gembala kesan. Ya jangan sibuk dengan P5 ya. P1 sampai 4 saja cukup. P5 nggak ada ya. Jangan sibuk dengan P5. Ya, sangat penting harus diperhatikan. Jadi saat saudara kita berdiam diri, kita harus betul-betul bisa melihat berdiam diri itu seperti apa. Bukan berdiam diri pasif, tapi berdiam diri aktif. Kita harus bisa memandang kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang berperkara dengan kita. Salah satu hal yang sudah kita pelajari, saudara masih ingat tentang doa nafas? Itu salah satu cara kita berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara. Waktu saudara sedang menghadapi tantangan yang tiba-tiba datang begitu berat, saudara pasti tidak tahu mau berdoa apa. Iya kan? Satu-satu cara saudara berdiam diri. Caranya gimana? Saudara tarik nafas dalam-dalam. Kalau saudara katakan, Kristus anak domba Allah, kasihani aku. Saudara berdiam, rasakan kasih Tuhan turun ke saudara. Tidak susah-susah. Ya, kita jangan terpaku dengan doa itu bahasa yang panjang, lebar, tinggi, dalam, luas. Bukan seperti itu. Doa tidak seperti begitu, saudara. Kalau saudara terpaku dengan doa yang seperti itu, saudara tidak pernah berdoa lagi. Kenapa? Karena kalau sebelum saudara maju, saudara sudah kalah dua. Aduh saya tidak bisa bicara. Aduh saya tidak bisa berdoa. Nah salah satu juga di situ kita membangun hubungan yang intim. Lewat ibadah harian itu kita bisa berdoa dengan Tuhan selalu. Ya, betapa pentingnya. Baik kasih Kristus, pada pagi hari ini kita telah melewati 3 poin bersama. Pengharapan di masa kesesakan yang terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Yang pertama kita jangan takut, berdiri tetap. Di situ kita harus jangan panik dan menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, kita lihat keselamatan, kita melihat keselamatan dari Tuhan, artinya kita fokus kepada Tuhan dan kita melihat Tuhan dengan iman. Dan ketiga, kita berdiam diri saja, artinya kita tidak pasif, tapi kita berusaha mendengar apa yang Tuhan inginkan. Ya, saudara bisa bandingkan dengan Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Pada saat Tuhan meminta kita berdiam untuk mendengar suaranya, kita tidak mau. Kita bilang kita tidak punya waktu. Aduh, ini susah sekali. Kalau kita bilang, mari ada persekutuan, ada doa sore. Aduh Bapak, tidak ada waktu. Waktu itu punya siapa sih? Saudara keliru, saya mau katakan. Kalau saudara bilang saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, betapa egoisnya saudara, betapa congkaknya saudara. Kalau saudara tidak menghargai Tuhan, saudara tidak menghormati Tuhan. Ya, saudara harus tahu Tuhan nomor 1. Kalau saudara katakan saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, saudara keliru. Ya, saya mau katakan begini saudara, sadar nggak sadar, seringkali kita membuat sesuatu yang menghalangi kita ketemu dengan Tuhan menjadi berhala. Ya, menjadi berhala. Bisa kesibukan kita, bisa pekerjaan kita, bisa keluarga kita. Itu bisa jadi berhala untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Saudara ingat baik-baik, jangan jadikan berhala segala sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menolong kita? Saya pikir tidak sebenarnya. Saudara keliru. Ya, sebab Tuhan akan berperang untuk kita. Dan kita diam saja. Oleh kuasa kasih dan kesetiaannya, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah tidak. Ya, Tuhan tidak pernah tidak. Sebagai penutup, saudara,
Saudara pastikan baik-baik, ini perkataan-perkataan yang luar biasa. Carilah kebenaran, dengarkanlah kebenaran, pelajarilah kebenaran, cintailah kebenaran, beritakanlah kebenaran, pertahankanlah kebenaran, bahkan sampai mati. Yang kedua, percayalah sepenuhnya pada Kristus, bergantunglah sepenuhnya pada penderitaannya, waspadalah terhadap upaya untuk dibenarkan dengan cara lain selain oleh kebenarannya. Itu yang tadi saya katakan. Jangan saudara berharapkan segala sesuatu untuk saudara jauh dari Tuhan. Tapi kita harus mempertahankan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada mulia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan telah menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa tanpa Engkau kami tidak kuat. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Tuhan, bahwa kami terus dekat dengan Engkau. Tuhan, tuntun kami, berikan hati yang mengasihi Engkau, berikan kami hati yang haus dan lapar kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh boleh menikmati, kami boleh meresponi Engkau, dan kami datang kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan segera akhiri ibadah kita di siang hari ini. Angkat satu pujian. Yang
dalam ibadah raya kami dari awal, pertengahan, sampai saat ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat setiap berkat yang kekasih-kekasih Kristus bisa memberikannya. Tuhan memberkati mereka kembali dan pakai hidup mereka sungguh menjadi saluran berkat. Dimanapun mereka berada, mereka bisa membagikan anugerah Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkannya. Kekasih Kristus, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terimalah berkat ini, bawa pulang dan jadilah berkat bagi banyak orang. Hidup bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Diberkatilah semuanya dalam minggu berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati sama-sama, katakan amin. Baik, kekasih Kristus, dengan demikian maka berakhir sudah ibadah raya kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Kita akan berjumpa kembali pada minggu depan pada waktu yang sama. Shalom, kekasih Kristus, tetap semangat. Salam NDC.